Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib musala Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibaru Asri Detan yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja setelah puja dan puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita buka taklim kita pada malam ini dengan pembacaan umur kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqaddimi. Ya Rabbi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa rukun sholat, kalau dalam kitab Fathul Mu'in yang ke-13 yaitu salam. Tapi kalau dalam kitab Safinatun Najah, salam itu rukun sholat yang ke-17, maaf yang ke-16. Yang jelas rukun sholat yang terakhir adalah tertib. Nah, sebelum tertib adalah salam, di mana sholat yang kita kerjakan itu diakhiri atau ditutup dengan salam. Sebagaimana definisi sholat itu sendiri menurut para ulama ahli fikih adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muqtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan di dalam ajaran agama Islam
yang dibuka atau dimulai dengan ucapan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar, dan ditutup dengan ucapan salam yaitu salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan halaman 23. Halaman 23 baris yang kelima dari atas. Wasalisu asaroha taslimatun ula wa aqaluha salam wa aqaluha assalamu alaikum lil ittiba'i wa yukrahu alaikumussalam. Wasalisuha bermula rukun sholat yang ke-13. Wasalisu asaroha bermula rukun sholat yang ke-13. Taslimatun ula yaitu salam yang pertama. Jadi salam yang kedua mah itu tidak termasuk ke dalam rukun sholat. Yang termasuk ke dalam rukun sholat yang hukumnya wajib tidak boleh ditinggalkan adalah taslimatun ula, salam yang pertama. Wa aqalluha bermula paling sedikitnya mengucapkan salam di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, batas minimal sekurang-kurangnya paling tidak ucapan salam di dalam sholat itu adalah assalamualaikum. Adalah ucapan assalamualaikum, itu sudah cukup sebenarnya, sudah memenuhi kewajiban. Lil ittiba'i karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi boleh dengan menggunakan ucapan warahmatullahi. Jadi boleh ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullah. Bahkan ada yang membolehkan dengan ucapan wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ini tidak lumrah, tidak golib. Artinya sedikit sekali orang Islam mengucapkan salam di dalam sholat dengan ucapan wabarakatuh, walaupun boleh sebenarnya, ada keterangannya di sini boleh. Tapi rata-rata aksaruhum kebanyakan mereka umat Islam mengucapkan salam di dalam sholat yaitu sampai kalimat warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Namun kalau di dalam sholat jenazah itu malah justru disunahkan ucapan salamnya menggunakan kalimat wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah maka untuk membedakan antara ucapan salam di dalam sholat 5 waktu atau di dalam sholat sunnah-sunnah yang lainnya selain sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah dengan sholat jenazah, maka ucapan salam di dalam sholat 5 waktu dan di dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya cukup sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah cukup. Itu udah kena yang wajibnya, yang fardunya udah kena, yang sunnahnya udah kena, itu udah sempurna. Walaupun ada ulama yang membolehkan dengan ucapan wabarakatuh. Jadi monggo, artinya mau dilaksanakan silakan, juga nggak masalah, nggak usah diributin, nggak usah orang Islam berantem gara-gara ucapan salam, kan lucu. Dan kita jangan cepat-cepat nyalahin orang kalau kita belum tahu keterangannya gitu. Kok kamu sholat 5 waktu ucapan salamnya pakai wabarakatuh, salah itu? Nah ternyata nggak salah, ternyata justru kita yang menyalahkan yang belum tahu keterangannya gitu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam salat jenazah menggunakan kalimat wa barakatuh, sehingga ini menjadi hal yang membedakan antara ucapan salam di dalam sholat 5 waktu dan di dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya dengan ucapan salam di dalam sholat jenazah atau sholat mayit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yukrahu, dan dihukumi makruh. Jadi perkara makruh di dalam sholat kalau kita kerjakan itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Jadi pahala sholat yang kita kerjakan cacat, nggak sempurna. Kalau kita melakukan perkara yang makruh, yang dimakruhkan di dalam sholat. Wa yukrahu, dan dihukumi makruh. Opo alaikumussalam, dengan ucapan alaikumussalam, walaupun boleh sebenarnya. Kita nih ya sholat isya, kemudian kita tutup dengan ucapan alaikumussalam warahmatullah, alaikumussalam warahmatullah, walaupun boleh itu makruh. Jadi jangan dilakukan dah, makruh. Kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, berarti itu menunjukkan bahwa sholat kita nggak sempurna. Walaupun boleh secara hukum, boleh. Kenapa boleh? Karena nggak merubah makna, maknanya sama aja. Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam sarua artina eta kene. Cuma letak perbedaannya terdapat pada tarkibul kalam, kedudukan kalimat. Kalau assalamualaikum itu susunan kalimatnya mubtada khobar. Tapi kalau Waalaikumsalam dibalik, takdimul khobar wa takhirul mubtada. Khobarnya didahulukan, mubtadanya dikemudiankan. Dan itu boleh menurut ilmu nahwu sorof, menurut ilmu tata bahasa Arab. Cuma umumnya mubtada dulu baru khobar. Walaupun dibolehkan khobar dulu baru mubtada. Itu namanya takdimul khobar wa takhirul mubtada, mendahulukan khobar dan mengkemudiankan mubtada. Itu kalau kita paham ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Jadi arti sama, assalamu bermula keselamatan, alaikum itu semoga untuk kalian. Kalau dibalik alaikum itu semoga untuk kalian. Opo assalamu keselamatan, sama aja, nggak ada perubahan mana. Makanya boleh. Tapi kalau diterapkan di dalam sholat, ini berarti kita melakukan kemakruhan, karena nggak dianjurkan oleh para ulama dan nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun boleh secara ilmu gitu ya, secara hukum. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pengen nanya nih, apakah ucapan salam di dalam sholat harus dijawab sama kita? Kalau dijawab boleh nggak? Boleh. Gimana cara menjawabnya? Misal saya nih lagi sholat, assalamualaikum warahmatullah, padahal ini di sebelah kanan saya. Saya jawab waalaikumsalam, silahkan masuk. Nah, status hukum menjawab salam sholat itu sunnah, memang dianjurkan. Cuma ada caranya. Caranya nggak seperti kita menjawab salam dari tamu yang datang ke rumah kita, enggak, ada caranya. Nah, malam ini akan saya bahas caranya, tapi sepertinya waktunya nggak cukup ini. Saya butuh waktu 2 jam ini sampai tuntas. Ya udah deh, sedapatnya aja deh, sedapatnya aja deh. Di sini dikatakan yusanu, dan disunahkan likullin bagi tiap-tiap minal imami daripada imam, wal makmumi dan makmum, wal munfaridi dan orang yang sholatnya munfarid, opo ayan biya, agar hendaknya mereka semuanya berniat di dalam hatinya assalam, akan ucapan salam, ala manil tapat huwa ilaihi, terhadap orang yang di depannya ketika ia menoleh gitu, ketika ia menghadap. Nah, ketika ia menghadap. Kemudian miman, dari orang
an yaminihi, yang berada di sebelah kanannya, bitaslimatil ula, dengan ucapan salam yang pertama, wa an yasarihi, dan dari orang yang berada sebelah kirinya, bitaslimati saniyah, dengan ucapan salam yang kedua, minal malaikati, baik dari golongan malaikat, wa mu'minin, ataupun dari golongan orang mukmin, wa mu'minai insin, ataupun dari golongan manusia yang mukmin, wa jin, dan dari golongan jin, wa bi ayatihima, dan boleh dengan menggunakan ucapan salam yang mana saja, baik salam yang pertama maupun salam yang kedua, saat terserah dia, alaman khalfahu, ucapan salam tersebut ditujukan kepada orang yang di belakangnya, wa amamahu, dan ditujukan kepada orang yang di depannya, wa bil ula, akan tetapi dengan ucapan salam yang pertama, afdalu, itu lebih afdol. Nah ini maksudnya begini, jadi baik imam maupun makmum maupun orang yang sholatnya munfarid atau orang yang melakukan sholatnya sendirian, enggak berjamaah, itu mereka semuanya disunahkan agar di dalam hatinya berniat ketika akan mengucapkan salam di dalam sholatnya, gitu. Baik imam maupun makmum maupun orang yang sholatnya munfarid. Jadi ketika kita akan mengucapkan salam di dalam sholat yang sedang kita kerjakan, kita disunahkan di dalam hati kita berniat mengucapkan salam itu ditujukannya kepada siapa, gitu. Harus jelas. Karena itu ucapan salam bukan ucapan salam tanpa mana, tanpa tujuan, ada tujuannya. Maka harus diniati. Nah, kalau bagi imam dia dengan ucapan salam yang pertama, niat di dalam hatinya ditujukan, ini baik bagi imam, makmum atau munfarid, niat di dalam hatinya ditujukan ucapan salam yang pertama itu kepada makhluk yang ada di sebelah kanannya, baik makhluk tersebut berbentuk manusia atau berbentuk malaikat atau berbentuk jin yang ada di tempat itu. Niatkan dalam hati kita ketika kita akan mengucapkan salam yang pertama di dalam sholat, itu niatkan bahwa ucapan salam pertama yang akan kita ucapkan ditujukan kepada makhluk yang ada di sebelah kanan kita, baik manusia makhluknya atau malaikat atau jin. Kalau nggak ada manusia berarti malaikat nanti yang jawab salam kita. Kalau nggak ada malaikat berarti jin yang ada di situ, jin Islam. Gitu. Kemudian agar hendaknya berniat di dalam hatinya ketika kita akan mengucapkan salam yang kedua yang hukumnya sunnah di dalam sholat yang sedang kita kerjakan, maka niatkan di dalam hati bahwa ucapan salam yang kedua itu kita tujukan kepada makhluk yang ada di sebelah kiri kita, baik makhluknya bernama manusia yang mukmin, mukminai insin, manusia yang beriman, atau wa malaikatin, makhluknya berbentuk malaikat, wa jinnin, atau makhluknya berbentuk jin. Itu sunnah. Mungkin bapak-bapak selama ini karena belum tahu keterangannya, yang ngucapin salam aja, nggak ada tujuan. Padahal jelas tujuannya ke siapa itu salam. Makanya kita wajib ngaji, harus tahu. Ya jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam sholat tanpa pengetahuan, berarti kita melakukan ibadah dengan kebodohan namanya, nggak tahu dasarnya. Ini keterangannya di sini, keterangannya. Nggak percaya baca sendiri, baca sendiri kalau nggak percaya. Nah kemudian itu disunahkannya bagi imam atau makmum atau orang yang sholatnya munfarid, seperti itu kesunahannya. Kemudian bagaimana untuk orang yang ada di depan kita, untuk makhluk yang ada di depan kita? Tadi kan untuk makhluk yang ada di sebelah kanan
dan kiri kita. Tentu ada makhluk yang di depan kita, walaupun kita nggak bisa melihat. Bisa malaikat di depan kita, bisa jin, dan yang di belakang kita. Nah, kalau untuk makhluk, saya bicaranya kurang nyaman juga ini, berat. Nah, kalau untuk makhluk yang ada di depan kita atau yang ada di belakang kita, baik makhluknya bernama manusia mukmin atau malaikat atau jin, di sini dikatakan bi ayyi salamin, bi ayyi salamihi sa'a. Itu boleh dengan ucapan salam yang mana saja. Artinya boleh dengan ucapan salam yang pertama, juga boleh dengan ucapan salam yang kedua. Itu ditujukannya ucapan salam kita untuk makhluk yang ada di depan kita dan yang ada di belakang kita. Jadi kalau kita simpulkan gampang, udah aja ketika kita akan mengucapkan salam yang pertama di dalam sholat yang kita kerjakan. Nah, sebelum salam itu kita ucapkan, kan ucapan salam itu kan wajib, kena rukun sholat. Salam pertama wajib diucapkan. Karena itu termasuk rukun qauli, rukun sebangsa ucapan. Nah, sebelum salam itu diucapkan, salam pertama kita ditamati. Saya niat mengucapkan salam yang pertama untuk makhluk yang ada di sebelah kanan saya, di depan saya, di belakang saya. Udah kena semua tuh. Nah, berarti tinggal salam yang kedua. Nah, sebelum salam kedua ucapkan, saya niat mengucapkan salam yang kedua. Saya tujukan kepada makhluk yang ada di sebelah kiri kita. Gitu, udah selesai, beres. Kira-kira jelas nggak nih keterangannya? Jelas ya? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan? Tadinya kan sebelum tahu kita ngucapin salam aja, nggak ada tujuan, ya kan? Ya jujur aja apa? Nggak usah malu-malu, nggak usah ada dosa di antara kita. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini dikatakan mana? Cari dulu. Nah, dicari dulu. Nah, ini nih, walil makmumi, dan bagi makmum nih. Kalau tadi makan berlaku baik bagi imam maupun makmum maupun orang yang sholatnya munfarid atau sendirian. Nah, sekarang khusus bagi makmum nih. Walil makmumi, dan bagi makmum, ayyanwiya, agar hendaknya dia berniat di dalam hatinya aroda, menjawab salam. Nah, tuh disunahkan bagi makmum agar niat di dalam hatinya menjawab salam alal imami, atas salam imamnya. Nah, jadi begini Pak, kadang-kadang ini saya tahu, walaupun saya ketika jadi imam posisi di depan makmum, walaupun saya enggak nengok ke belakang, saya tahu masih banyak di antara para makmum ngucapin salam yang pertamanya setelah salam pertama imam. Itu enggak sesuai keterangan. Jadi disunahkannya para makmum mengucapkan salam yang pertama yang hukumnya wajib itu setelah salam kedua si imam sudah beres, baru makmum disunahkan mengucapkan salam yang pertama yang hukumnya wajib. Nah, selama ini yang saya ketahui, walaupun saya nggak pernah lihat ke belakang, selama ini begitu imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum langsung assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu nggak sesuai keterangan. Berarti selama ini kita sholatnya nggak pakai ilmu, ketahuan udah. Makanya orang berilmu bisa menilai sholat seseorang. Oh benar, salah, ketahuan. Setiap satu rukun salat ketahuan itu. Mereka tahunya dari mana? Ya dari ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak tahu mereka. Kan dengan ilmu yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itulah manfaat ilmu. Cuma ilmu ada dua, ada ilmu lisan, ada ilmu hati. Nanti nggak usah dibahas, itu panjang lagi nanti. Itu bahasa khusus itu mah. Ada ilmu najori, ada ilmu doruri, beda lagi. Ada ilmu johir, ada ilmu batin. Baik para jamaah,
Jadi jelas di sini dikatakan walil makmumi, dan bagi makmum ayan wiya agar hendaknya dia berniat di dalam hatinya aroda menjawab salam alal imami atas salam yang diucapkan oleh imam bi ayyi salamihi dengan salam yang mana saja saat terserah dia optuyu ya. Optuyu terserah kamu lah. Jadi berarti gini, si makmum jangan dulu mengucapkan salam yang pertama sebelum salam yang kedua selesai diucapkan oleh imam. Nah itu kesunahannya seperti itu. Kalau enggak seperti itu, misal imam baru mengucapkan salam yang pertama, makmum juga mengucapkan salam yang berarti makruh. Berarti itu sholatnya enggak sempurna karena melakukan kemakruhan. Dan ini kita kerjakan setiap sholat dalam berjamaah. Oh, nah dengan ngaji ketahuan kesalahan kita, terkoreksi. Kalau nggak ngaji, ya ibadahnya merasa benar terus. Tapi benarnya bukan benar kata ilmu, benar kata sendiri. Nauzubillah min. Celaka orang kalau benar menurut sendiri celaka. Kalau benerin marah ya. Hah? Kalau dikasih tahu marah ya. Tempeleng aja marah mah. Seharusnya berterima kasih. Kalau dikasih tahu seharusnya berterima kasih. Ibarat dia lagi nyebrang jalan, ada mobil kencang, kita kasih tahu, awas, tarik, kan berterima kasih dia selamat. Apalagi ketabrak ya kan, begitu. Nah kalau ada orang dikasih tahu tentang kebaikan malah marah, itu orang goblok namanya, tolol itu, nggak punya otak. Siapa yang ngomong? Gua yang ngomong. Marah ke gua aja nggak apa-apa deh. Langsung pundung biasanya. Pundung, belegu, pundung tambah belegu. Udah goblok belegu lagi. Berarti nggak mikir namanya itu. Jadi akal sehatnya nggak dipakai berarti itu. Harus berterima kasih kalau kita ada yang ngasih tahu itu, yang ngasih tahu tandanya sayang sama kita. Masa kita marah disayang orang? Di mana akal sehat kita? Coba pakai akal sehat aku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memusuhin kita, nggak apa-apa. Mau sampai mati dia musuhin kita nggak apa-apa. Dia yang rugi, bukan kita yang rugi. Bukan kita yang rugi. Karena kita nggak memusuhi dia. Yang penting kita ngasih tahu niatnya baik, tujuannya bukan untuk kesombong, tapi dasarnya sayang sama dia. Maka niat luruskan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi makmum disunahkan menjawab salam imamnya dengan salam yang mana saja. Boleh dengan salam yang pertama yang hukumnya wajib termasuk rukun sholat yang ke-13, atau juga boleh dengan ucapan salam yang kedua yang status hukumnya sunnah, yang fungsinya untuk menyempurnakan salam yang pertama yang hukumnya wajib. Karena setiap perkara wajib kalau diiringi perkara sunnah itu jadi sempurna. Contoh 5 waktu wajib, kemudian kita kerjakan qobliyah ba'diyah sempurna 5 waktunya gitu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunggu dulu si imam sampai selesai mengucapkan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma ajib annil hamma wal husna. Baru imam disunahkan ucapin salam pertama. Dalam hati niat ucapan salamnya ditujukan kepada orang yang ada di belakang kanan atau di depan atau di belakang. Baru ucapan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati niat ucapan salamnya ditujukan pada makhluk yang ada di kiri kita. Dan ucapan salam yang pertama itu niat. Dengan ucapan salam yang pertama juga kita niat menjawab salam si imamnya tadi. Gitu. Jadi itu pahala melulu. Ada niat menjawab salam imam, ada pahalanya khusus itu. Ada niat menjawab salam ucapin salam kepada makhluk yang ada di kanan kita, ada pahalanya beda lagi. Masing-masing ada pahalanya. Gitu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana khalfahu, jika ada si makmum tersebut, khalfahu itu posisinya persis di belakang imam. Oh. Jadi kalau makmumnya persis di belakang imam, ini imam. Ini makmum di sini persis di belakangnya. Di sini juga ada makmum.
makmum pertama, ini makmum kedua di sini, ini makmum ketiga hitungannya. Jadi kalau ada 3 orang, makmum pertama itu ini. Makmum kedua bukan ini yang ini kedua, ini ketiga. Itu menurut hitungan hukum, bukan hitungan akal, bukan. Beda. Kata akal ini 1, ini 2, ini 3. Kata akal, kata hukum beda lagi. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, bagi makmum yang persis di belakang imam, nah dia disunahkan menjawab salam imam yang tadi. Ini imam salam nih, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini makmum yang persis di belakang imam. Nah, ketika dia akan mengucapkan yang pertama, niatkan. Baik salam pertama boleh atau salam kedua boleh. Niatkan dalam hati, di samping dia mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kanan, juga niatkan dalam hati menjawab salam si imam. Itu pahalanya masing-masing beda. Masing-masing pahalanya beda. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau makmumnya posisinya di kanan imam? Ini kan kanan ya. Ini kan imam nih. Berarti ini kanan tuh kan. Ini kiri. Nah, tuh kiri. Tadi tengah, persis di belakang imam. Bagi makmum yang posisinya di belakang bagian di sebelah kanan imam bagian belakang. Ini nih. Nah ini nih. Wa bisaniyati, dan dengan ucapan salam yang kedua, ingkana jikalau ada si makmum tersebut anjaminihi, itu posisinya berada di sebelah kanan imam. Nah, jadi kalau posisi makmumnya di sebelah kanan imam, maka dia menjawab salam imamnya disunahkannya dengan salam yang kedua. Itu andai kata makmum maju ke depan, nah gini, si imam assalamualaikum nengok ke kanan, nah dengan salam kedua dia menjawab waalaikumsalam, tuh kan dia nyambung karena saling menghadap gitu. Nah jadi kalau posisi makmumnya udah saja di sebelah kanan imam, maka disunahkan ya dengan ucapan salam yang kedua si makmum niat menjawab salam imam. Kalau umpama makmumnya posisinya di sebelah kiri imam, maka disunahkan bagi makmum yang posisinya di sebelah kiri imam, sebelum mengucapkan salam ya yang pertama, niatkan dalam hati menjawab salam imam dengan salam yang pertama gitu. Kalau di kanan dengan salam yang kedua, kalau di kiri dengan salam yang pertama. Kira-kira jelas ya? Nanti kita lanjutkan lah. Sebenarnya saya butuh waktunya 2 jam gitu, tapi oleh karena udah masuk isya, ya udah tutup aja deh. Baik para jamaah, ini belum tuntas. Pembahasan tentang salam masih banyak. Masih banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang salam aja itu, belum yang lainnya. Jadi ilmu agama nggak akan habis-habis. Semakin bertambah ilmu kita akan semakin sadar, akan semakin terasa kebodohan kita. Oh ternyata masih banyak ilmu agama yang belum kita ketahui. Itu kalau kita suka ngaji. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji, dia nggak akan pernah merasa salah, merasa benar terus, merasa pintar terus, nggak akan merasa bodoh, dia merasa pintar terus. Dinasihatin marah, merasa benar terus. Itulah ciri orang yang akan celaka seperti itu. Nauzubillah min. Itulah ciri umat Nabi Muhammad yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad, yang seperti itu sikapnya. Baik para jamaah, kita tutup dalam kita malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma ahlik man fi halaqi shalal islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa ahmatina wa jaddatina wa jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma